Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan setelah 3 tahun yang lalu, Logitech ngeluarin productivity mouse dengan seri MX Master 3. Akhirnya Logitech nge-upgrade seri ini dengan nama MX Master 3S. Dari informasi yang saya dapat, sebetulnya perbedaannya hanya dua hal aja ya. Yang pertama itu di DPI-nya, di mana di Master 3 ada di 4000 untuk DPI-nya, sedangkan di Master 3S ini di-upgrade 2 kali lipat jadi di 8000 ya. Apakah penting? Ya, jawabannya nggak terlalu penting juga ya untuk yang DPI ini. Karena DPI yang biasa kita pakai itu ada di rentang sekitar 500 sampai 2000 DPI. Jadi penambahan DPI itu nggak bakal terlalu pengaruh ke pemakaiannya secara overall. Tapi di perbedaan yang kedua, ini lebih bermanfaat ya, yaitu suara klik soundnya ini direduksi hingga 90%. Sayang saya nggak bisa bandingin karena saya nggak pegang seri yang Master 3-nya. Hanya kalau saya coba, ini keluaran suaranya jadi mirip Logitech Live ya, yang pernah saya review sebelumnya. Sedangkan untuk hal lainnya, dari informasi yang saya dapat, ini nggak dirubah dari yang Master 3, karena memang semua fitur yang ada di Master 3 itu dianggap udah sempurna ya untuk sebuah mouse productivity. Untuk koneksinya dia udah pakai dongle bolt, jadi kalau kalian mau pairing dengan keyboard MX Mechanical atau dengan MX Key Easy Key ya, ini yang kemarin sempat saya review juga, itu cukup pakai satu dongle aja, jadi bisa lebih hemat slot USB di laptop kalian. Walaupun sayangnya saya nggak nemu ada tempat buat nyimpen dongle-nya kalau kita lagi nggak pakai mouse-nya. Selain pakai koneksi bolt-nya kayak seri MX lainnya, di sini kita juga bisa koneksiin ke 3 device sekaligus pakai koneksi Bluetooth-nya ke device atau operation system mainstream apapun ya, selama ada koneksi Bluetooth-nya. Dan untuk pindah-pindahinnya ini seperti biasa kayak seri MX lainnya juga bisa pakai tombol yang ada di bagian bawah mouse-nya ini. Untuk fungsionalitasnya, seri Master 3S ini punya 4 tombol, 2 tombol standar di bagian depan dan 2 tombol lagi di bagian sampingnya, yang semua fungsinya ini bisa kita customize di aplikasi Logi Option Plus-nya ya. Jadi kita bisa sesuaikan dengan program yang kita pakai, beda program bisa jadi beda juga untuk fungsinya. Lalu untuk scroll wheel-nya di sini udah pakai magnetic, jadi kita bisa scroll line to line atau kita spin sekaligus untuk fast scrolling-nya, dan kita juga bisa tekan tombol yang ada di atas wheel-nya ini untuk ngeset ya, mau pakai mode ratchet kayak mouse kebanyakan, jadi kerasa getarannya kalau kita lagi scroll wheel-nya, atau mode free spin, jadi yang benar-benar smooth untuk putaran wheel-nya. Nah, yang jadi fitur utama dari Master 3S itu adalah side wheel-nya ya, yang di sini berguna banget buat program-program yang punya horizontal scrolling-nya, kayak Excel, AutoCAD, Photoshop, dan lain-lain juga. Atau ya kita bisa set juga ya kayak tombolnya di Logi Option Plus-nya untuk merubah fungsi dari side wheel-nya ini. Dan terakhir, di bagian bawah jempol kita juga ada sebuah tombol yang fungsinya ini buat buka virtual desktop. Jadi kalau kita kerjanya pakai beberapa program dan kita sering pindah-pindah programnya ya, tombol ini tuh bakal ngebantu banget buat kita bisa pindah-pindah programnya dengan lebih cepat. Untuk feel dipakainya, menurut saya ini lebih nyaman ya ketimbang dengan mouse bentuk standar, karena di sini desainnya sedikit lebih ergonomis walaupun belum se-ergonomis Logitech Live. Memang ini idealnya sih lebih untuk ke tangan yang besar ya. Walaupun kalau saya coba, istri saya coba, di sini masih bisa lah untuk operasiin semua tombolnya, termasuk untuk side wheel-nya dan tombol virtual desktop-nya. Nah, yang paling saya suka dari MX Master 3S ini adalah kompatibilitas permukaannya ya, terutama buat saya yang sering kerja di luar dan kita nggak tahu kan di luar tuh permukaan meja yang bakal kita pakai seperti apa. Ini tuh setara dengan Anywhere 3 ya, jadi benar-benar bisa di semua permukaan. Kalau saya coba bahkan di white glossy, kaca, di cermin pun ini masih sangat bisa diandalkan. Jadi kita nggak perlu bawa mousepad kalau kita lagi pakai Master 3S ini, dan kita juga nggak perlu khawatir ya mau kerja dimanapun. Apalagi untuk daya tahan baterainya juga ini oke banget. Klaim dari Logitech sekali ngecharge bisa tahan sampai 70 hari. Lama ngecharge-nya dari kosong sampai full butuh waktu sekitaran 3 jam. Tapi di kondisi darurat ini kita bisa ngecharge mouse-nya selama 1 menit untuk penggunaan selama 3 jam. Dan kalau baterainya udah lowbat, di sini LED indikator baterainya bakal berwarna merah. Jadi kita bisa langsung ngecharge aja pakai slot USB Type-C yang ada di bagian depan mouse-nya. Bisa pakai kabel Type-C manapun atau mau pakai kabel charger yang udah dikasih di paket penjualannya juga bisa ya. Yang ini disimpannya berbarengan dengan kitab-kitab manual dan informasi warranty yang berlaku selama 1 tahun.
Dan yang terakhir, untuk harganya MX Master 3S ini dijual di harga 1,4 jutaan, jadi nggak terlalu jauh ya, hanya sekitaran 100 ribuan selisihnya dengan yang seri 3S-nya, dengan pilihan dua warna, ada warna graphite dan pale gray juga, jadi bisa dipilih aja mana yang kalian lebih suka. Jadi kesimpulannya, menurut saya buat yang udah punya Master 3, ini nggak perlu lah untuk upgrade ke Master 3S, karena memang perbedaannya nggak terlalu jauh. Tapi kalau kalian memang lagi nyari mouse productivity, menurut saya ini adalah salah satu mouse productivity terbaik dari yang pernah saya coba ya. Jadi cukup recommended lah buat kalian yang memang butuh untuk mouse productivity, terutama yang sering pakai untuk horizontal scrollingnya ya, karena di side wheel-nya itu bakal ngebantu banget untuk pekerjaan kalian. Oke guys, itu aja ulasan dari Logitech MX Master 3S-nya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah mampir. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan, semoga videonya bermanfaat. Giris out, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.